Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai makalah akuntansi sektor publik, yaitu penerapan prinsip value for money dalam pengelolaan anggaran sektor publik. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaifullah. Saya dari mahasiswa Universitas Siber Asia dengan jurusan akuntansi dengan NIM 24030100458 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdurrahman SE MAK dengan mata kuliah akuntansi sektor publik. Baik, kita langsung saja ke latar belakang. Baik, di Indonesia itu penerapan prinsip value for money itu semakin mengemuka dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Nah, berdasarkan dari laporan hasil pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan itu tahun 2023, sebanyak 89% pemerintah daerah yang memang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Namun, capaian tersebut tidak serta-merta mencerminkan kinerja anggaran yang mencerminkan prinsip value for money. Masih banyak ditemui permasalahan dalam bentuk penggunaan anggaran yang tidak efisien dan program yang gagal mencapai target kinerja. Baik, ini menandakan bahwa orientasi anggaran pemerintah daerah masih cenderung normatif dan prosedural dan belum sepenuhnya terarah pada capaian hasil dan dampak. Baik, selanjutnya kita rumusan masalah. Di sini ada perumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana prinsip value for money diterapkan dalam pengelolaan anggaran sektor publik di Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan dan solusi yang berkaitan dengan penerapannya. Baik, lanjut kita tujuan penelitian, di mana yang pertama menjelaskan pengertian dan konsep prinsip value for money dalam pengelolaan anggaran sektor publik. Yang kedua yaitu mengetahui pentingnya penerapan prinsip value for money dalam penggunaan anggaran pemerintah. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip value for money di sektor publik. Baik, langsung ke definisi, di mana yang pertama yaitu menurut Halim, anggaran sektor publik adalah instrumen utama pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan negara guna mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Nah, pengelolaan anggaran sektor publik juga diatur dalam berbagai regulasi, di mana salah satunya itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini menekankan bahwa anggaran merupakan alat untuk mewujudkan tujuan bernegara melalui pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Baik, kita lanjut ke prinsip. Di sini ada beberapa konsep utama, ada beberapa prinsip value for money, di mana yang pertama itu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Baik, lanjut. Selanjutnya ke teori NPM, di mana New Public Management itu dalam sektor publik tidak dapat dilepaskan dalam kerangka pemikiran New Public Management yang merupakan paradigma reformasi administrasi publik yang muncul sebagai respon terhadap kelemahan sistem birokrasi yang tradisional bersifat hierarkis, kaku, dan berorientasi pada proses, bukan hasil. Pendekatan ini menekankan pada efisiensi penggunaan sumber daya, efektivitas pencapaian output dan income, fleksibilitas organisasi, serta akuntabilitas kinerja. Baik, lanjut ke penerapan prinsip value for money. Di sini ada beberapa sesuai dengan prinsipnya, yaitu prinsip ekonominya itu menitik beratkan pada kemampuan pemerintah untuk memperoleh input dengan biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan mutu, relevansi, dan keberlanjutan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip efisiensi, di mana yang merujuk pada kemampuan instansi dalam menggunakan input baik berupa tenaga kerja, waktu, anggaran maupun teknologi secara optimal dalam menghasilkan output publik yang maksimal. Baik, kita lanjut ke prinsip effectiveness, di mana berfokus pada pencapaian hasil program yang sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Nah, ke konteks manajemen keuangan sektor publik, efektivitas tidak hanya diukur dari seberapa banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi dari seberapa besar hasil kegiatan tersebut mampu mengubah kondisi sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Baik, kita lanjut ke contoh penerapan. Di sini saya memaparkan contoh studi kasus pemerintah daerah Bandung, di mana penerapan yang pertamanya yaitu Bandung, yaitu digitalisasi pengadaan melalui e-Prosman, yaitu
Sistem ini memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan berbasis data sehingga mampu menekankan potensi markup dan konflik kepentingan. Yang prinsip ini itu merupakan bukti nyata bahwa value for money yaitu prinsip ekonomi, implementasi dari prinsip ekonomi di dalam konteks value for money. Dan yang kedua yaitu penguatan kinerja anggaran melalui SAKP. Nah, Kota Bandung sendiri itu mendapatkan predikat nilai BB dari Kemenpan RB dalam evaluasi SAKIP tahun 2022 yang menunjukkan bahwa komitmen tinggi terhadap penganggaran berbasis hasil atau result budgeting. Dan selanjutnya adapun penerapan selanjutnya partisipasi publik dan pengawasan sosial. Nah, Kota Bandung juga itu menjadi pelopor dalam mendorong partisipasi publik dalam perencanaan anggaran melalui forum musrenbang dan kanal digital lapor. Nah, pendekatan ini itu meningkatkan persepsi warga terhadap transparansi fiskal dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Baik, adapun hambatan juga dalam penerapan value for money di Indonesia itu yang pertama ada korupsi dan penyalahwewenang. Yang kedua ada lemahnya perencanaan dan pengukuran kinerja. Yang ketiga adanya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Dan keempat adanya sistem pengawasan yang belum optimal. Baik, selanjutnya adapun pentingnya dari pengawasan internal dan eksternal. Baik, kita ke pengawasan internal, yaitu pengawasan internal di berbasis value for money itu contohnya ada aparat pengawasan intern pemerintah, yaitu di mana memegang peran strategis dalam menjamin pelaksanaan anggaran sesuai publik dengan prinsip value for money. Nah, di Indonesia itu peran ini dijalankan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP yang beroperasi di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian atau Inspektorat Daerah. Nah, selanjutnya di pengawasan eksternalnya itu berfungsi sebagai alat kontrol independen terhadap pelaksanaan negara yang memastikan prinsip value for money ini diterapkan secara konsisten dan akuntabel. Nah, di Indonesia sendiri itu aktor utama dalam pengawasan eksternal ini itu mencakup Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantas Korupsi, dan lembaga masyarakat sivil, yaitu yang memiliki masing-masing peran spesifik namun saling melengkapi. Baik, selanjutnya adapun hubungan prinsip value for money dengan transparansi, akuntabilitas, dan good governance. Nah, di mana transparansi sendiri yaitu merupakan salah satu pilar utama dari good governance yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sarana untuk membangun kepercayaan, meningkatkan akuntabilitas baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, dalam value for money itu bukan hanya sekedar prinsip etis tetapi juga instrumen strategis yang memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan dapat diakses, dipantau, dan dievaluasi oleh publik. Yang kedua yaitu akuntabilitas, di mana akuntabilitas itu tidak hanya sebatas pelaporan administrasi tetapi juga menuntut pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan dampak kebijakan yang telah dilaksanakan menggunakan anggaran publik. Pendekatan ini itu mengubah orientasi pengelolaan anggaran dari sekedar serapan menuju pengelolaan berbasis kinerja, di mana indikator keberhasilan diukur berdasarkan kualitas output dan outcome yang tercapai. Selanjutnya, adapun partisipasi dan responsivitas yang merupakan dua komponen utama dalam good governance yang memiliki kaitan erat dalam value for money, di mana tidak hanya menekankan efisiensi penggunaan anggaran tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Baik, lanjut. Berdasarkan dari beberapa pembahasan sebelumnya, saya menyimpulkan bahwa prinsip value for money itu merupakan fondasi utama dalam pengelolaan anggaran sektor publik yang modern, efisien, dan bertanggung jawab, di mana prinsip ekonomi
efisiensi dan efektivitas dalam setiap tahapan siklus anggaran itu terbukti mampu mendorong dana publik yang lebih rasional dan berorientasi hasil. Nah, selanjutnya adapun saran yaitu di mana pemerintah daerah atau pusat itu perlu memperkuat kapasitas SDM. Yang kedua yaitu sistem pengawasan internal seperti APP itu perlu ditingkatkan kapabilitasnya untuk mendukung audit berbasis kinerja dan manajemen risiko yang lebih baik. Yang selanjutnya ada digitalisasi pengadaan barang dan transparansi pelaporan itu harus diperluas agar publik juga dapat mengakses informasi tersebut dan turut mengawasi penggunaan anggarannya. Baik, mungkin cukup sekian dari pembahasan makalah saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.